Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfriza Ahmad, NIM 1903007 dari kelas 2 Agribisnis A. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair WWTP dan IPAL. Nah, WWTP itu panjangan dari Wastewater Treatment Plant. Nah, atau instalasi pengolahan air limbah, yaitu struktur yang dirancang untuk membuat limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut bisa digunakan kembali pada aktivitas yang lain. Nah, adapun tentunya limbah ini memiliki bahaya. Yang pertama itu merusak ekosistem, membahayakan kesehatan makhluk hidup, dan mengurangi ketersediaan air layak konsumsi. Selanjutnya, kenapa air limbah harus diolah? Karena agar tidak mencemari lingkungan sekitar, terbatasnya sumber air bersih, dan ini juga diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, tentunya hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini juga terdapat metode pengolahan air limbah. Itu ada 3 metode. Pertama itu fisika. Nah, fisika ini untuk menghilangkan kotoran yang berukuran lebih besar dengan screening atau filtrasi dan sedimentasi. Kan kalau untuk biologi, itu menghilangkan kotoran dengan bantuan mikroorganisme, contohnya lumpur aktif. Kemudian ada untuk kimia. Nah, dengan metode kimia ini tuh dapat menghilangkan kotoran dengan cara menambahkan bahan kimia di dalam prosesnya. Terdapat proses netralisasi, koagulasi, dan flokulasi. Selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan limbah, yaitu ada secara primer, sekunder, dan tersier. Untuk secara primer ini tujuannya untuk menyaring atau memfilter limbah padat dengan metode filtrasi dan sedimentasi. Yang kedua, secara sekunder, tujuan untuk menghilangkan DOD ini kebutuhan oksigen terlalu yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik dengan metode oksidasi. Kemudian ada secara tersier, tujuannya untuk mendapatkan air bersih setelah melewati proses primer dan sekunder. Metodenya dengan cara menghilangkan senyawa organik yang beracun, logam berat, dan bakteri dengan cara klorinasi, itu dengan menambahkan klorin. Kemudian ada aliran pengolahan limbah. Nah, sebelum dikoagulasi tentunya melalui screening. Screening itu penyaringan yang kotoran-kotorannya lebih besar. Kemudian ke koagulasi. Nah, untuk dikoagulasi ini akan ditambahkan koagulan. Contohnya itu aluminium sulfat atau tawas. Nah, kemudian ini setelah penambahan tawas, selanjutnya akan diaduk secara cepat sehingga kotorannya akan menumpuk ke atas permukaan air. Kemudian selanjutnya ke proses flokulasi. Dengan pengadukan lambat, maka berbentuk flok atau gumpalan, sehingga gumpalan yang awalnya di permukaan air akan jatuh. Nah, hal ini biasa disebut akan mengalami sedimentasi. Nah, selanjutnya setelah dari sedimentasi ini akan ke filtrasi. Jika setelah kotorannya terpisah, semua sudah ke bawah, semua akan mudah untuk difiltrasi. Selanjutnya setelah bisa terpisah tadi, sudah dari filtrasi, akan lanjut diinspeksi, yang dimana ini akan ada penambahan disinfektan gitu. Contohnya tambahan klorin tadi. Nah, selanjutnya ada BFD, block flow diagram, untuk pengolahan limbahnya. Nah, air limbah ini kemudian akan ke bak penampungan limbah. Nah, kemudian akan ditambahkan tawas atau kapur tadi dan dilakukan pengadukan. Nah, di sini akan terjadi koagulasi dan sedimentasi. Kemudian selanjutnya ke bak penampung lumpur dan akan
diletakkan dalam lumpur tersebut. Selanjutnya ada di proses aerasi. Proses aerasi ini penambahan udara agar mikroorganisme tadi tetap melangsungkan aktivitasnya, yang dimana dapat menguraikan limbah organik. Kemudian selanjutnya ke filtrasi. Setelah jernih, untuk menghilangkan bakteri yang ada, berbagai macam penyakit akan ditambahkan klorin. Itu nanti adanya proses klorinasi. Nah, sehingga diperoleh air olahan. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan seputar BOD dan COD. Apa sih itu BOD? Nah, BOD ini itu adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD ini juga merupakan parameter untuk menilai jumlah zat organik yang terlarut serta menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan zat organik secara biologis di dalam limbah cair. Adapun persyaratan BOD. Nah, berikut ini telah nampak ya, bahwasanya ada tabel level BOD pada air. Nah, apabila levelnya hijau, nilai BOD-nya 1 sampai 2 mg atau liter, dan kualitas airnya itu berarti sangat baik. Kalau kuning, dia nilai BOD-nya 3 sampai 5 liter, berarti kualitas airnya baik. Kemudian orange 6 sampai 9 liter, berarti kualitas airnya mengandung polusi. Dan merah dia lebih besar dari 100, berarti kualitas airnya sangat buruk dan tercemar. Selanjutnya itu COD. Nah, COD ini adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat atau kalium bikromat. Selisih antara nilai BOD tadi yang dijelaskan sebelumnya dan COD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit urai di perairan. Nilai BOD tidak bisa lebih besar dari nilai COD. Jadi dapat disimpulkan, COD menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada. Nilai COD juga memiliki persyaratan, itu akan berbanding terbalik dengan nilai BOD menurut Peraturan Menteri Negara tentang Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang baku mutu air limbah itu sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ya untuk persyaratan-persyaratannya dari parameternya, satuannya, kadar maksimum, kemudian ada bahaya BOD dan COD. Bahaya dari BOD yaitu semakin tinggi nilai BOD di dalam air limbah, maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran yang ditimbulkan. Penguraian zat organik adalah peristiwa alamiah. Jika suatu badan air tercemar oleh zat organik, maka bakteri akan dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses biodegradable berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada biodata air, dan keadaan pada badan air dapat menjadi anaerobik yang ditandai dengan timbulnya bau busuk. Selanjutnya ini juga ada COD, TSS, dan fosfat yang tinggi dapat berbahaya sekaligus mematikan bagi ekosistem di perairan apabila langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Oleh karenanya, pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia, maka perlu dilakukan pengurangan pencemaran lingkungan atau apabila mungkin ditiadakan atau ditindaklanjuti. Nah, di sini juga ada cara pengujian BOD dan COD. Pertama itu ada prinsip pengukuran BOD. Pada dasarnya cukup sederhana, yaitu mengukur kandungan yang terlarut awal atau DOI dari sampel segera setelah mengambil contoh. Kemudian pada kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap 20 derajat Celcius yang sering disebut dengan DO5.
Kedua itu ada metode pengukuran COD yang sedikit lebih kompleks karena menggunakan peraturan khusus refleks, penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Nah, peralatan refleks ini diperlukan untuk menghindari berkurangnya air sampel karena pemanasan. Pada prinsipnya, pengukuran COD adalah penambahan sejumlah tertentu kalium bikromat sebagai oksidator pada sampel yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium bikroditra dengan cara titrasi. Nah, di sini juga ada jenis-jenis alat titrasi di industri. Itu ada sand filter. Di situ juga ada ya untuk gambar sand filternya. Nah, ini fungsi sand filternya adalah menyaring partikel-partikel kotoran yang terdapat di dalam air. Nah, media filter yang digunakan pada pressure sand filter adalah silisa sand. Kemudian ada media penyaring pasir. Itu ada pasir silica atau pasir kuarsa. Nah, itu media filter air yang saat ini dapat digunakan secara efektif dalam melakukan penyaringan air. Selanjutnya ada karbon aktif, yaitu produk olahan dari arang batok kelapa. Nah, ini berfungsi untuk menyerap bau, menghilangkan warna kuning. Kemudian ada butiran memfilter atau pasir zeolit. Ini berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen, memberikan segaran dalam air, dan menyerap zat kapur ringan dalam air. Selanjutnya ada ferolit. Ferolit ini berfungsi untuk mengurangi kandungan kadar besi di dalam air. Dan kemudian ada pasir mangan. Fungsi dari pasir pangan ini dalam proses penyaringan air adalah untuk mengurangi kandungan Mn2 atau ion tambah ion mangan, kemudian mangan yang dilarutkan di dalam air. Kemudian ada antrasit. Karbon yang ditimbulkan melalui proses metamorfosa dari tumbuhan dengan waktu yang lama. Selanjutnya ada pun istilah-istilah yang ada di industri yaitu slurry, yaitu suspensi padatan dan cairan yang akan disaring. Kemudian ada cake, yaitu akumulasi padatan di atas penyaring yang tidak lolos melalui media berpori. Yang ketiga ada media penyaring atau filter media, itu media berpori yang digunakan untuk menahan padatan. Selanjutnya ada filtrat, yaitu cairan jernih yang lolos melalui penyaring. Nah, di sini juga ada jenis-jenis alat filtrasi di industri, yaitu yang pertama rotary vacuum drum filter. Ini dilengkapi sarana otomatis dan dilengkapi dengan drum terus berputar dengan kecepatan rendah. Selanjutnya ada plate and frame filter press yang digunakan untuk memisahkan padatan cairan dengan media berpori yang meneruskan cairannya dan menahan padatannya. Nah, itu gambarnya dapat dilihat ya. Selanjutnya yang ketiga ada horizontal belt vacuum filter. Nah, prinsip kerjanya adalah masuknya kotoran atau slurry masuk dari atas, kemudian di bawahnya terdapat filter media penyaring. Kemudian di bawahnya terdapat juga saluran vakumnya atau penghisap slurry-nya. Selanjutnya yang keempat ada cartridge filter. Umumnya digunakan sebagai penyaring membran atau lebih kecil. Prinsip kerjanya itu slurry-nya akan masuk dari atas kemudian melewati cartridge, lalu hasil filtratnya akan keluar dari bawah. Selanjutnya yang kelima centrifugal filter, mana media penyaringnya menggunakan gaya berputar sentrifugal. Oke, sekian hasil presentasi saya untuk mengemukakan tentang limbah industri, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.